Diduga terpeleset dari atas perahu sampan usai memasang jaring ikan. Pencari ikan bernama Kusdiono, warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, tewas tenggelam di Waduk Bendungan Selorejo Ngantang, Kabupaten Malang. Warga Desa Sumeragung digemparkan dengan tenggelamnya seorang pencari ikan Waduk Bendungan Selorejo bernama Kusdiono, warga Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Peristiwa tenggelamnya pencari ikan ini berawal dari korban bernama Kusdiono yang pergi ke Waduk Selorejo untuk memasang jaring ikan. Namun setelah jaring ikan terpasang, korban terpeleset dari perahu dan tenggelam di dalam waduk dengan kedalaman kurang lebih 20 meter. Pencarian korban tenggelam, puluhan perahu sampan pencari ikan milik warga setempat dikerahkan dengan menyisir di sekitar lokasi tenggelamnya korban. Korban berhasil ditemukan setelah 8 jam setelah jangkar dan puluhan perahu sampan diterjunkan di sekitar lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi, korban kesehariannya menjaring ikan di bendungan. Kemungkinan tenggelamnya korban karena mengalami kram akibat cuaca dingin sehingga jatuh ke dalam air. Hingga kini setelah jasad korban berhasil ditemukan, kini jenazahnya langsung dievakuasi ke rumah duka di Desa Mulyorejo untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Sehari-harinya masang jaring. Terus kok bisa tenggelam itu gimana? Mungkin jaring kecantol atau kram kakinya, kan sering ngeluh kalau kakinya sering kram. Dia ini umur berapa? Sekitar 46-47. Tiap hari mencarikan. Mencari ikan. Mereka ada sini mencarikan ini sendirian atau gimana? Sendirian. Ada teman. Nggak ada. Terus mengetahui kalau tenggelam? Posisi perahu di tengah, orangnya tidak ada, terus dayungnya hanyut sampai ke Supit Turang. Perahunya terbalik? Tidak terbalik. Yanto Yancung melaporkan. Dua oknum karyawan outsourcing PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI ditangkap polisi khusus kereta api atau Polsuska setelah tertangkap tangan melakukan pencurian rel kereta api cadangan di daerah Kepanjen, Kabupaten Malang. Diduga aksi pencurian ini dilakukan sebanyak belasan kali dengan melibatkan tim dari oknum karyawan PT KAI. Dua oknum karyawan outsourcing PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang ditangkap polisi khusus kereta api atau Polsuska ini adalah Fendi Purnama Putra asal Malang dan Muhammad Azami asal Blitar. Kedua pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian setelah tertangkap tangan melakukan pencurian rel kereta api cadangan di areal Kebun Sengon, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sejumlah barang bukti turut diamankan petugas, diantaranya sebuah mobil pick-up, beberapa potongan besi baja rel kereta berbagai ukuran, serta sebuah alat las. Penangkapan terhadap kedua pelaku ini bermula saat petugas Polsuska melakukan patroli di jalur rel Kepanjen. Namun saat berada di areal Kebun Sengon Kepanjen, petugas menemukan kedua pelaku sedang melakukan pemotongan rel kereta api di lokasi tersebut. Mengetahui hal tersebut, petugas langsung menangkap pelaku dan membawanya ke kantor Polsek Kepanjen untuk dilakukan pemeriksaan. Awal ini bermula ketika petugas Polsuska dari PT KAI sedang melaksanakan patroli dan mereka menemukan dua orang yang sedang melakukan pemotongan rel kereta api yang kurang lebih panjangnya 1,5 meter ini di lokasi tersebut. Setelah ditemukan, mereka langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kepanjen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada dua tersangka antara FP dan juga MA. Kedua ini saling bekerja sama untuk melakukan pencurian rel kereta milik PT KAI. Untuk tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 7 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah melakukan aksi pencurian rel kereta api cadangan lebih dari 15 kali di wilayah Malang Raya. Diduga kuat, aksi pencurian rel kereta api ini dilakukan secara tim dengan melibatkan oknum orang dalam PT KAI. Akibat pencurian ini, PT KAI mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah.
Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan atas kasus pencurian ini. Sementara akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dia ada tim ya, ada tim, kemudian juga kita telusuri, menurut pengakuan mereka ini ada terlibatan oknum-oknum pegawai PT KAI dari aksi sebelumnya. Memang yang ketangkap ini ya, barang buktinya ini, tapi yang sebelum-sebelumnya itu sudah dijual. Ya, dengan keuntungan 4 juta sampai 10 juta per sekali aksi. Berarti sudah berapa kali dia melakukan ini? Menurut pengakuannya katanya itu 15 kali 15 kali. yang ketahuan. Pak, sebetulnya orang yang dimaksud dengan oknum-oknum itu oknum PT KAI yang bekerja Jadi di mana, Pak? PT Kereta Api itu ada petugas organik ya, karyawan, artinya karyawan tetap, ada outsourcing. Nah ini pelakunya outsourcing. Yanto Yanjung melaporkan. Sementara itu, sekelompok anak mencuri ikan di Pasar Ikan Splendid, Kota Malang. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas atau CCTV. Penjual ikan mengaku akibat kejadian tersebut mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Inilah video kamera pengawas atau CCTV yang berhasil merekam aksi sekelompok anak-anak yang mencuri ikan di Pasar Ikan Splendid, Kota Malang. Dari rekaman CCTV ini diketahui aksi pencurian terjadi di kios penjualan ikan hias. Kios yang menjadi korban pencurian ini berada di dalam kawasan Pasar Splendid. Pemilik kios, Suherman, menceritakan bahwa awalnya ia selalu kehilangan ikan hias, mayoritas jenis cupang yang berada di luar kios. Setiap kali hilang juga dalam jumlah banyak, mencapai 25 hingga 50 ekor. Ia pun kemudian memasang CCTV dan akhirnya diketahui bahwa ikan-ikan miliknya selama ini dicuri oleh sekelompok anak di bawah umur. Suherman mengaku tidak hanya di kios miliknya, pemilik kios lain juga kerap dirugikan dengan aksi pencurian serupa. Suherman mengaku akibat aksi pencurian yang dilakukan anak-anak ini, ia mengalami kerugian mencapai 25 juta rupiah karena jenis ikan yang dicuri bernilai jual mahal. Sementara kasus pencurian yang dilakukan oleh kelompok anak ini kini sudah dilaporkan ke pihak pasar dan kepolisian. Korban berharap pelaku jera dan tidak mengulangi kejadian serupa. Dari awal mula itu kami belum pernah masang CCTV, tapi tiap hari kami ngecek ikan kok tiap hari ada yang hilang gitu loh tiap hari. Nah habis itu kami nyoba masang CCTV dan ternyata kelihatan pelakunya sampai viral di media sosial, dan sampai viral ternyata pelakunya ya anak-anak remaja itu. Ya habis itu kita sebagai pasar udah melaporkan sesuai prosedur, tapi belum ada tanggapan sama sekali. Ya kami dari mencoba menghubungi media-media untuk dapat cepat ketemu pelakunya. Ya alhamdulillah sampai ini udah ketemu. Di situ nanti kita total kerugian itu sampai hampir 25 juta. Nah itu dan enggak di kios saya saja, tapi juga ada di beberapa kios mulai atas sampai bawah. Itu udah pernah laporan tapi belum ada tanggapan gitu aja. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Fasilitas umum alun-alun Kota Malang sudah mulai ramai pengunjung menjelang akhir pekan walaupun masih dalam masa perpanjangan PPKM. Warga masyarakat berharap alun-alun bisa kembali dibuka agar bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Beginilah yang terlihat di seputaran alun-alun Kota Malang. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan alun-alun Kota Malang ditutup sejak awal pandemi sampai sekarang. Namun warga masyarakat masih ada yang memanfaatkan alun-alun Kota Malang pada saat pengawasan oleh petugas sedang longgar untuk sekedar beristirahat dan bermain dengan keluarga. Keberadaan fasilitas alun-alun ini menjadi strategis karena berada di kawasan pusat perbelanjaan dan kondisi alun-alun yang rindang, teduh, dan bersih, sehingga banyak dimanfaatkan warga masyarakat. Menjelang akhir pekan, alun-alun terlihat cukup ramai pengunjung sejak menjelang siang. Menurut salah seorang petugas parkir menjelaskan, kawasan alun-alun mulai ada peningkatan kembali jumlah kendaraan parkir, baik yang ke alun-alun maupun untuk keperluan ke pos polisi, kantor pos, dan lainnya.
Diperkirakan apabila alun-alun dan tempat perbelanjaan sudah kembali dibuka, maka aktivitas perparkiran di kawasan alun-alun akan semakin ramai seperti kondisi sebelum pandemi. Kalau setengah jam 3 gitu. Jam 3, tapi mulai pagi sudah ada ini ya? Iya ada. Ada. Sejak berapa hari yang lalu mulai kelihatan agak peningkatannya? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ya? Iya. Tapi padahal belum resmi Pak ya, dibuka ya? Iya belum. Belum resmi karena pintunya masih. Tapi setiap rame ya? Rame. Kalau minggu gimana kalau minggu? Rame. Rame Pak ya? Iya rame kalau minggu. Pak, kira-kira untuk jumlah kendaraan yang parkir berapa kalau pas lagi rame Pak? Kalau pas lagi rame. Nah, berapa puluh, berapa ratus, berapa puluh kendaraan? Kalau yang mentok itu 150, 175 itu mentok. Pas kapan itu? Pas kondisi kapan itu? Apa? Pas kondisi kapan? 100 pas sudah dibuka, malu apa Mas? Ya sesudah sudah dibuka ini. Oh, mulai dibuka ini. Oh gitu Pak ya? Kalau sebelumnya paling banyak 70, 80. Tapi nggak ke alun-alun aja kan? Nggak ke alun-alun aja kan? Ada yang ke... Yang banyak orang luar belanja. Oh gitu, parkirnya di sini Pak ya? Parkirnya di sini. Ini kok dari rumah sakit biasanya ya. parkirnya. Ini kalau sudah dibuka tambah ramai lagi Pak ya kelihatannya? Ya rame. Iwan Dikmawan melaporkan. Menjelang akhir pekan dan penutupan jalan mulai diperlonggar, berdampak pada peningkatan volume kendaraan yang masuk ke Malang Raya. Di pintu masuk Kota Malang, penumpukan dan antrian kendaraan terjadi. Beginilah yang terlihat pada Sabtu menjelang akhir pekan sejak pukul 10 pagi. Kendaraan yang melintas di jalan utama masuk pusat Kota Malang dan perempatan Blimbing terlihat ramai baik yang menuju keluar Kota Malang maupun sebaliknya yang masuk Kota Malang. Kendaraan yang mengantri di lampu merah Blimbing terlihat panjang menuju pintu keluar Kota Malang. Tidak hanya itu, kendaraan yang masuk ke Jalan Ahmad Yani melalui Jalan Layang tersendat dan terjadi penumpukan sampai dengan pertigaan Jalan Laksda Adi Sucipto sejauh ratusan meter. Berbeda dengan jelang akhir pekan minggu kemarin yang belum seramai dan sepadat ini, sehingga antrian kendaraan tidak sampai pintu keluar Jalan Layang Ahmad Yani. Menurut salah seorang pengendara mengungkapkan, jelang akhir pekan saat ini lebih ramai kendaraan masuk. Dimungkinkan karena sudah banyak titik penyekatan jalan menuju Malang Raya yang mulai dilonggarkan walaupun masih sama-sama dalam suasana perpanjangan PPKM level 4. Di lokasi lainnya di perempatan exit tol Karanglo, untuk kendaraan dari arah Karangploso yang akan belok kanan ke arah Kota Malang sudah bisa langsung karena penutupan sudah dibuka dan arus dari exit tol menuju arah Karangploso juga terlihat mulai ramai. Hari ini mulai meningkat, mulai jam 9 tadi itu kendaraan udah mulai ramai. Ya, dari arah mana ke mana Pak? Dari arah Surabaya yang masuk Malang. Itu mungkin sudah mulai ada kelonggaran mungkin Pak? Di sini sudah mulai di... Ya, mungkin mulai dibuka itu deh Pak. Mulai mungkin jalannya mulai buka, ya. Tiketnya buka. Sekarang ya mulai ramai lagi. Di sana mulai di Jalan Layang itu sudah mulai rapat kelihatannya. Nah, Jalan Layang tadi saya akan Blimbing antarkan customer tadi. Ya. Itu mulai ramai Pak. Biasanya sampai jam berapa kalau sudah kayak gini Pak perkiraan? Biasanya perkiraannya itu ya sampai ramai, sampai sore Pak. Sampai sore. Ya. Pak, supaya pengguna jalan gimana harapannya Pak sebagai pelaku usaha di jalan Pak? Ya, Pak ya supaya aman jalan. Ya. Kendaraannya itu kurang. Ya. Yang penting aktivitas bisa lebih normal lagi Pak ya. Normal lagi. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kota Malang menggelar vaksinasi terhadap warga di Kota Malang. Total sebanyak 1.000 dosis vaksin yang disiapkan. Vaksinasi yang digelar PKB sebagai upaya mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi terhadap masyarakat. Vaksinasi yang digelar oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang berlangsung di kantor DPC PKB Jalan Ketapang, Klojen, Kota Malang. Vaksinasi tersebut warga telah mendaftarkan melalui ranting PKB atau ranting NU di Kota Malang, kemudian datang ke kantor DPC PKB untuk dilakukan vaksinasi. Warga yang datang terlebih dahulu dilakukan screening kesehatan. Warga yang lolos screening langsung disuntik vaksin jenis Sinovac oleh petugas vaksinator dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid yang meninjau pelaksanaan vaksinasi di kantor DPC PKB Kota Malang mengatakan, vaksinasi yang digelar PKB merupakan instruksi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Untuk itu, mendukung program percepatan vaksinasi, PKB menggelar vaksin bagi masyarakat di Kota Malang dengan target 1.000 warga.
Ia berharap dengan vaksinasi yang digelar DPC PKB Kota Malang dapat meningkatkan imun masyarakat dan upaya pencegahan COVID-19 berjalan efektif. Ini adalah perintah Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar. Gus Muhaimin perintahkan seluruh anggota DPR RI, seluruh DPW, DPC se-Indonesia untuk membantu masyarakat kita agar cepat memperoleh vaksin. Kenapa? Karena dengan kita melakukan vaksinasi itu akan membantu Indonesia cepat keluar dari pandemi COVID. DPC Kota Malang hari ini menggelar vaksin Indonesia Bangkit. Insya Allah kita ada 1.000 dosis untuk vaksinasi ini dan kami masih terus berupaya agar bisa mendapatkan stok vaksin yang lebih banyak lagi karena kita sangat terbatas, sementara pendaftar itu meluber-meludak, mereka sebagian belum bisa mendapatkan vaksin. Kami akan berusaha untuk mencari stok lagi, berkoordinasi dengan semua pihak, pemerintah pusat ataupun daerah, agar vaksinasi bisa terus berjalan. Semoga dengan adanya vaksinasi ini bisa mempercepat Kota Malang keluar dari pandemi, karena kemarin-kemarin dinyatakan tinggi angkanya. Dengan melakukan vaksinasi serentak ini yang meliputi 5 kecamatan, kita bisa menurunkan angka vaksin di Kota Malang, bahkan kalau bisa kita bisa memperbanyak herd immunity. Sementara Maharani, salah satu peserta vaksin, mengaku senang karena telah divaksin. Ia berharap setelah divaksin dirinya bisa terhindar dari COVID-19. Vaksinasi yang digelar oleh DPC PKB Kota Malang rencananya akan kembali digelar dengan total peserta 500 peserta. Persiapannya apa deh untuk melakukan vaksin? Jaga imun ya, biar tetap sehat. Pak, kenapa mau divaksin ini? Biar sehat, biar bisa masuk mall. Takut nggak sih? Enggak. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia membuat pelaku usaha mengalami penurunan ekonomi. Akan tetapi, ada juga pelaku usaha yang diuntungkan di masa pandemi, contohnya jasa servis komputer yang semakin lama semakin meraup keuntungan. Jasa servis komputer tetap bertahan di masa pandemi, meraup keuntungan yang cukup banyak dan bisa dikategorikan stabil. Banyak dari pekerja, pelajar, dan mahasiswa yang kini harus beralih ke teknologi, khususnya komputer. Seperti Chandra contohnya, sebagai pekerja jasa servis komputer yang mengaku bahwa di masa pandemi ini banyak dari orang tua, pelajar, dan mahasiswa harus membuka kembali komputer-komputer yang telah lama tidak terpakai. Dan para orang tua, pelajar maupun mahasiswa juga memikirkan untuk membenahi kembali komputer mereka. Tidak sedikit pelajar dan mahasiswa yang datang ke tempat servis komputer karena banyak keluhan pada komputer mereka yang harus dipakai secara terus-menerus untuk keperluan belajar dan kuliah mereka karena beralih ke sistem online. Servis, yang masuk keluar masuk, anggap stabil. Stabil dalam artian tidak separah apa yang diperkirakan, dalam artian masih bisa bergerak dengan sektor untuk yang servis. Tim Liputan BT TV melaporkan. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 6M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan makan makanan yang bergizi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.